Bab 264. Aku tidak ingin melihatmu. Dia sama sekali tidak ingin tinggal di sisi Colden Ye. Aku sudah meminta bercerai dengannya, kata Claire Sen. Baru selesai bicara, Claire Sen mendengar suara napas Gita. Untuk beberapa lama sepertinya Gita belum tersadar. Beberapa saat kemudian baru berkata, kamu sungguh meminta bercerai dengannya. Kalau begitu apa dia sudah setuju? Tidak. Gita menghela napas lega, kamu mengagetkanku, sembarangan meminta bercerai, untungnya Tuan Muda Ye tidak setuju. Tidak sembarangan, kata Claire Sen dengan serius, aku ini sungguh-sungguh. Gita, kamu sungguh-sungguh apanya, kamu bercerai apanya? Bila kamu bercerai bukankah memberi kesempatan pada Selihan? Wanita seperti itu seharusnya jangan memberikannya kesempatan baru benar. Bila dia sungguh pergi, maka bukankah memenuhi keinginan lawan? Mendengar sampai sini, Claire Sen terdiam. Mungkin, memang ada orang yang tidak akan begitu mudah memenuhi keinginan orang lain. Namun di hati Claire Sen, dia tidak berpikir seperti ini. Dia merasa, satu tangan tidak bisa bertepuk tangan. Asal Colden Ye tidak memberi kesempatan pada Selihan, maka keduanya juga tidak akan bersama. Bila mereka sudah bersama, maka dia satu kali ini memenuhi keinginan mereka, lalu kenapa? Bagaimanapun untuknya, dia sejujurnya tidak memiliki tenaga untuk berebut apapun, dia juga tidak merasa dirinya bisa menang, lagi pula walau sudah menang apa hati pria itu menjadi miliknya. Dia merasa ini sangat rugi, tidak layak, hanya akan membuatnya merasa lelah saja. Kenapa kamu tidak bicara? Claire, sebenarnya kamu sedang memikirkan apa? Aku mengikuti kata hati saja. Claire Sen tersadar, dengan suara berat menjawab. Kamu jangan urusi masalah ini, Gita, ini adalah keputusanku, tidak ada orang yang bisa merubahnya. Gita tak bisa berkata apa-apa, namun terakhir hanya berkata terserah lalu menutup telepon. Claire Sen mendengar bunyi tut-tut-tut dari ponsel, dengan tak berdaya menaruh ponsel. Kelihatannya malam ini dia sungguh tidak memiliki tempat untuk pergi. Ponsel berdering kembali, Gita kembali menelepon, bukankah kamu ingin datang tidur di rumahku? Kemarilah, malam ini aku menerimamu. Awalnya ekspresi Claire Sen masih murung. Setelah mendengar ucapan ini, ekspresinya berubah menjadi cerah, dengan gembira berkata, terima kasih Gita. Cepat sedikit kemari, sebentar lagi bila terlalu malam akan berbahaya. Baik. Setelah Claire Sen menyimpan telepon, dengan cepat mengambil tas, lalu dengan cepat keluar. Colden Ye kebetulan tidak ada, dia juga sangat mudah keluar, tidak ada orang yang menghalanginya. Satu hal terbaik setelah dia menikah ke dalam keluarga Ye adalah dia pergi kemanapun tidak ada orang yang membatasinya, dia bergerak dengan sangat bebas. Jadi kali ini walaupun dia keluar malam juga tidak ada orang yang menghalanginya. Claire Sen memanggil sebuah taksi pergi ke rumah Gita, saat mobil setengah jalan Gita meneleponnya sudah sampai belum. Claire Sen bertanya pada supir berkata masih ada 5 atau 6 menit. Mendengarnya Gita berkata, kenapa masih begitu lama? Apa kamu kura-kura? Baiklah, tunggu aku sebentar, hanya beberapa menit. Saat Claire Sen sampai ke tempat tujuan, dari jauh dia melihat Gita berdiri di lantai bawah sambil membawa sebuah kantong. Melihat mobil mendekat, dia memandang ke arah sini. Setelah melihat orang di kursi belakang adalah Claire Sen, matanya baru menunjukkan senyum samar. Claire Sen membayar uang taksi lalu turun dari mobil, mendengar Gita mengeluh padanya, kamu sungguh seekor kura-kura, apa kamu tahu aku membawa kantong menunggumu berapa lama? Claire Sen menghampirinya lalu memberinya pelukan besar, maaf, supir berkata sudah dengan kecepatan tercepat, kamu bisa naik menunggu, bila aku sudah sampai aku akan menelepon. Cih, apa kamu kira aku ingin menunggumu? Kalau bukan karena aku turun ke bawah membeli barang, aku malas naik turun beberapa kali, jadi baru sekalian menunggumu di sini. Membeli barang apa? Hei, titik fokusmu sangat aneh.
Claire Sen tertegun, beberapa saat kemudian tertawa. Dia dan Gita berjalan masuk ke dalam lift lalu masuk ke kamar. Gita adalah keluarga kelas menengah, walaupun bukan orang kaya, namun hidupnya sangat baik. Dia adalah putri tunggal di keluarganya. Orang tuanya sudah dari awal membelikannya sebuah apartemen, menyuruhnya tinggal dan belajar sendiri. Jadi Claire Sen datang padanya, sungguh keputusan yang tepat. Gita biasanya tidak suka sendirian terlalu kesepian, namun tidak menemukan pacar yang cocok, jadi terus tinggal sendiri. Setelah masuk rumah, Gita meletakkan barang di atas meja, melihat keadaanmu kira-kira belum mandi bukan? Apakah tidak mandi langsung datang kemari? Mendengarnya, Claire Sen mengangguk dengan murung, aku buru-buru pergi, bagaimana mungkin masih bisa mandi? Mandi sangat membuang waktu. Cih. Gita mendengus dengan tidak senang, lalu masuk ke dapur, sambil berkata, kalau begitu kita makan dulu, selesai makan kamu pergi mandi, kenakan bajuku. Aku katakan lebih dulu, bajuku adalah baju yang dibeli di pinggir jalan, tidak sebanding dengan merek terkenal yang dibelikan Tuan Muda Ye untukmu. Bila kamu berani tidak suka kualitas bajuku tidak baik, aku akan meninggalkanmu ke bawah. Claire Sen. Sedang bicara sembarangan apa? Asal baju nyaman maka sudah baik, apalagi yang kamu kenakan jauh lebih baik dari yang aku pakai dulu. Hanya saja Golden Ye tidak suka dia membuat malu keluarga Ye, jadi baru membelikannya begitu banyak baju yang mahal. Awalnya Claire Sen tidak terbiasa, namun selanjutnya sudah terbiasa mengenakannya. Bagaimanapun hanya baju yang menutupi rasa malu saja, dia sendiri tidak begitu terlalu memperhatikan. Sangat disayangkan Gita dan Claire Sen bertemu terlalu terlambat, yang satu tidak sabaran, yang satu lebih tenang, jadi saat bersama bisa saling mengisi, saat keduanya bersama, suasana sangat indah. Malam itu, Claire Sen makan malam bersama dengan Gita. Selanjutnya Gita bersemangat, tak disangka masih turun ke bawah membeli alkohol, minum bersama Claire Sen. Dua wanita awalnya masih mengobrol dan bercanda, hasilnya terakhir keduanya sangat mabuk. Gita meminum seteguk alkohol, lalu memaki berkata, Claire Sen, kamu katakan apakah kamu seorang bodoh? Hei, suami orang lain bila direbut langsung mencari wanita selingkuhannya, kamu malah tak disangka. Hei, tak disangka masih membiarkan suamimu pada orang lain. Claire Sen juga mabuk, pipi yang putih memerah, seperti apel yang masak. Mendengarnya, dia tidak tahan terkikik menjawab, kenapa aku tidak memberikannya pada orang lain? Berebut suami dengan orang lain betapa lelahnya. Aku tidak mau. Lelah maka menyerah. Hei, aku katakan padamu, bila aku adalah kamu, aku pasti akan memukuli selihan itu. Hei, biar dia tahu apa akibatnya menjadi wanita selingkuhan, juga membuatnya tahu kehebatanku. Hei. Di depan matanya tiba-tiba muncul bentuk wajah Golden Ye. Claire Sen memicingkan mata, lalu menggelengkan kepala. Bila rupa Golden Ye masih berada di depannya, dia tidak tahan berkata dengan marah, Golden Ye, kamu pergi. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Gita melihat Claire Sen yang mengayunkan tangan dengan sembarangan, sambil meneriakkan nama Golden Ye, juga tidak tahan tertawa dengan bodoh. Claire, apa kamu sangat menyukai Tuan Muda Ye? Bersambung.